Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang berbahagia. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang pelajaran yang telah dibahas minggu lalu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Al-Hadid, sebagai moderator. Saya Ahmad Mutiur Rahman. Saya Valerian Odalrik. Saya Sari Amri. Saya Afifah Kusumaningrum. Saya Kenanga Sucika. Baiklah, kami akan menjelaskan soal nomor 1. Dimulai dari Ahmad Mutiur. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 1 dan menjelaskannya. PT Semarang Digital Printing menghitung harga pokok produknya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dan membebaskan biaya overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung. Selisih biaya overhead pabrik dibebankan secara langsung ke akun harga pokok penjualan tiap akhir bulan. Pada 1 April, kartu harga pokok pesanan menunjukkan informasi berikut ini. Dan seterusnya, pada 30 April, persediaan barang jadi hanya terdiri dari pesanan 204 dan 207 dengan total biayanya dirinci dalam tabel berikut. Dan pada bulan April, selain mengerjakan pesanan 204 dan 207, perusahaan juga mengerjakan pesanan 202 dan 203 serta memenuhi mengerjakan pesanan 205 dan 206. Ikhtisar bahan baku langsung yang digunakan jumlah tenaga kerja langsung untuk pesanan 202, 203, 205, dan 206 selama bulan April dirinci dalam tabel berikut. Dan masih ada beberapa poin untuk mendukung mengerjakan soal ini. Pertanyaannya, tentukan saldo akun persediaan bahan baku dan persediaan barang selama proses per 30 April. Yang kedua, yang B, buatlah jurnal yang diperlukan. Yang C, hitunglah harga pokok produk selama bulan April. Yang D, hitunglah biaya overhead yang terlalu besar dibebankan. Yang E, hitunglah laba kotor bulan April. Langsung saja pada pembuatan jurnal ini terkait materi aliran biaya. Karena itu kita harus mereview kembali materi aliran biaya sebelumnya. Di materi aliran biaya sebelumnya, kita akan menulis terlebih dahulu bahan baku langsung. Baiklah, kita tulis dulu pemilihan bahan baku langsung. Ini sudah ada di soal pemilihan bahan baku senilai 11.500.000. Langsung saja dibuat jurnalnya. Persediaan bahan baku debit, kas di kredit karena kita membeli bahan baku. Masing-masing 11.500.000. Baiklah, jurnal selanjutnya masih tentang bahan baku langsung. Di sini kita mencatat jurnal untuk pemakaian bahan baku langsung. Karena kita mencatat pemakaian, berarti bahan baku tadi masuk ke dalam persediaan dalam proses. Debit persediaan dalam prosesnya debit. Angka yang ini yang 900 dan lainnya didapat dari tabel yang sudah ada di soal sebelumnya yang ini. Kita lihat untuk pesanan 204 bahan baku langsungnya 2.900.000 dan di tanggal 1 April ada 2 juta. Jadi 2.900.000 dikurang 2 juta jadinya 900.000. Nah ini, dan untuk pesanan 202 sampai 206 kita ambil yang tabel yang kecil ini. Dan untuk pesanan 207 langsung kita ambil yang 2.400.000 yang ada di tabel nomor 2 ini. Yang untuk pesanan ke 207. Jadi persediaan dalam proses debit dan persediaan bahan bakunya kredit. Baiklah, jurnal nomor 3. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tidak langsung. Karena yang langsung tadi sudah selesai. Yang berhubungan dengan overhead atau yang tidak langsung berarti yang di debitnya OH sebenarnya. Berarti 2.790.000. Dari mana angka tersebut datang?
Dan angka tersebut sudah ada di soal, itu pemakaian bahan baku langsung 2.790. Tadi kan sudah ada keterangannya untuk persediaan bahan baku, baik tidak langsung maupun langsung, kita memakai satu jurnal akun persediaan bahan baku. Karena itu dia tetap bahan baku namanya walaupun secara tidak langsung. Dan ini angka pemakaian yang tidak langsung. Selanjutnya nomor 4. Jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja langsung yang dibebankan ke produk. Soalnya bahan baku tadi sudah sebuahnya. Persediaan dalam proses debit sudah angka keterangannya, angka-angkanya dikalikan sesuai yang diketahui di soal. Kita lihat yang 20.000 ini, yang ini, dan untuk yang 202 yang ada di dalam tabel case ini itu 175, 105 dan 50. Untuk 04 kita tidak mengenalnya 20.000 karena dia sudah ada angkanya di dalam soal. Jadi kita kurang aja 2.200.000 dikurang 1.200.000. Lalu untuk 207 langsung dari ambil yang 1.900.000 yang ada di tabel nomor 2 ini, 1.900.000. Berarti persediaan dalam prosesnya di debit dan beban gaji dan upahnya di kredit. Lalu yang persediaan dalam proses tersebut angkanya dijumlahkan, barulah dapat beban gaji dan upah senilai 9.500.000. Selanjutnya jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja tidak langsung yang dibebankan ke OH sebenarnya. Berarti OH sebenarnya di debit, beban gaji dan upah di kredit. Angkanya sudah ada di soal. Nah, yang 2.500.000 itu tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya jurnal ke-6, jurnal untuk mencatat biaya pabrik lainnya yang dibebankan ke OH sebenarnya. Berarti ini yang berhubungan dengan pabrik. Kita lihat di soal yang mana yang berhubungan dengan pabrik. Yang berhubungan dengan pabrik yaitu penyusutan peralatan pabrik, sewa pabrik, dan beban listrik. Maka kita langsung saja buat jurnalnya. Beban penyusutan peralatan pabrik, beban sewa pabrik dan listrik di kredit, OH sebenarnya di debit sesuai angka yang sudah disediakan di soal tadi. Dan nomor 7, jurnal untuk mencatat OH yang dibebankan ke produk. Karena di beban produk ini sebenarnya untuk semua pesanan, tetapi karena di soal diketahui 204 dan 207, karena itu kita hanya membuat 204 dan 207. Langsung aja kita bikin jurnalnya karena yang diketahui hanya 204 dan 207. Persen dalam proses yang 204 dikurang karena dia tadi ada juga di kartu harga pokok pesanan tanggal 1 April. Jadi dikurang hasilnya 800.000. Dan OH dibebankan di kredit karena dia dibebankan ke produk. Kayak gini jurnalnya. Ini sesuai yang ada di aliran biaya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ian. Lalu jurnal nomor 8 itu untuk mencatat penyelesaian barang jadi. Untuk persediaan barang jadi 202 itu sebesar 7.950.000 didapatkan dari 4.700.000 ditambah 1.250.000 ditambah 2 juta. 4.700.000 ini didapatkan dari total dari pesanan 202 itu kolom pertama tambah dengan bahan baku langsungnya 1.250.000 ditambah tenaga kerja langsung yang sesuai jurnal nomor 4. Lalu untuk pesanan nomor 203 itu sebesar 5.350.000
Itu adalah jumlah dari 3.300.000 ditambah 550 ditambah 1.500.000 sama dengan yang tadi, total ditambah bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsungnya. Tenaga kerja langsungnya masih di jurnal nomor 4. Lalu pesanan 204 yaitu sebesar 6.860, yaitu 4.160.000 ditambah 2.700.000. Lalu persediaan barang jadi 207 itu sebesar 5.820.000. Itu didapat dari 30 April, itu pesanan 207 ini 5.820.000. Lalu di kreditnya yaitu persediaan barang dalam prosesnya 202 7.950.000, 203 5.350.000, 204 6.860, dan 207 5.820. Lalu jurnal untuk mencatat penjualan barang jadi. Di soal dijelaskan bahwa pada 30 April persediaan barang jadi hanya terdiri dari pesanan 204 dan 207 dengan total biayanya. Maka dari sini bisa kita jelaskan bahwa pesanan 201, 202 dan 203 telah berhasil dijual. Ini jurnalnya itu untuk harga pokok penjualan 201 itu 8.360, 202 7.950, dan 203 5.350.000. Untuk bagian kreditnya itu persediaan barang jadinya 201 8.360.000, 202 7.950.000, dan 203 5.350.000. Lalu kita jumlahkan semua HPP dari 201 sampai 203, hasilnya 21.660.000. Di soal dijelaskan bahwa semua penjualan telah dibulatkan penagihannya sebesar 90% dari total harga pokok penjualan. Maka untuk mencari penjualannya itu 190% dari HPP, yaitu 190% dikali 21.660.000, maka hasilnya 32.450.000. Maka jurnalnya itu dikas 32.450.000 di penjualan 32.450.000. Lalu mencetak selisih OH. OH dibebankan sebesar 2.310.000, ini didapatkan dari jurnal nomor 7. Lalu overhead sebenarnya itu overhead sebenarnya didapatkan dari jurnal nomor 3, 5, dan 6. Dikumpulkan semuanya lalu diselisihkan, hasilnya 7.045.000 di debit. Maka overheadnya itu unfavorable karena OH yang dibebankan kecil dari yang sebenarnya, maka tidak menguntungkan. Lalu jurnalnya OH dibebankan sebesar 2.310.000 untuk menyeimbangkan debit dan kredit, maka dimasukkan selisih OH-nya ke debit karena debit kecil daripada kredit. Sebesar selisihnya itu 7.045.000, dan OH sebenarnya di kredit sebesar 9.365.000. Lalu untuk menutup selisih OH ke akun harga pokok penjualan, maka selisih overhead tadi diletakkan di kredit untuk menutup selisih OH-nya. Lalu untuk di debitnya itu harga pokok penjualan sebesar 7.045.000.
Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1A, yaitu tentukan saldo akun persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses per 30 April. Buat persediaan bahan baku, yaitu di debitnya ada saldo awal dan pembelian, yaitu saldo awal sebesar 2.750.000 dan pembelian sebesar 11.500.000. Ini didapat dari soal. Itu dari informasi lainnya ini 2.700.000 untuk yang 2.750 ini terdapat di poin ketiga, itu saldo akun per 1 April. Dan untuk pembelian baku terdapat di poin kelima, yaitu sebesar 11.500.000. Lanjut kita ke untuk persediaan baku untuk bagian kreditnya itu 202, 203, 205 dan 206. Itu sebesar 1.250.000, 550, 2.500.000 dan 1.900.000. Ini didapat dari soal, yaitu pesanan 202 sebesar 1.250.000, 03 1.950, 205 2.500 dan pesanan 206 1.900.000. Lalu pemakaian bahan baku tidak langsungnya itu sebesar 2.750. Ini didapat dari soal, yaitu dari pemakaian bahan baku tidak langsung itu sebesar 2.750.000 di poin kelima dari informasi lainnya. Lalu ada 204 dan 240, yaitu 2.900. Buat untuk 204 itu hasilnya 900.000. Ini dapat dari 2.900 dikurang dengan 2 juta, itu dapat 900.000 rupiah. Ini dapat dari bahan baku langsung per 30 April dikurang dengan bahan baku langsung pada 1 April, itu untuk pesanan 204 itu 2.900 dikurang dengan 2 juta, maka hasilnya dapat 900.000. Untuk 207 itu sebesar 2.400.000. Ini didapat dari soal pada per 30 April karena 1 April tidak ada. Setelah itu kita cari selisih antara debit dan kredit, maka hasilnya di kredit saldo akhir, di debit saldo akhirnya 1.990.000 per 30 April. Lalu kita ke persediaan dalam proses. Saldo awalnya untuk 202, 203, 204 itu sebesar 4.700.000, 3.300.000 dan 4.160.000. Ini didapat dari total barang yang masih dalam proses, yaitu 202, 203 dan 204, 4.700.000, 3.300.000 dan 4.160.000. Lalu biaya bahan baku langsungnya itu buat 202, 203, 205 dan 206 itu 1.250.000, 550, 2.500.000 dan 1.900.000. Ini didapat dari jurnal nomor 2, itu sebesar jurnal nomor 2. Lalu untuk tenaga kerja langsungnya 202, 203, 205 dan 206, ini dari biaya TKL selama bulan April, itu sebesar biayanya sebesar 20.000 dikali jam kerja langsung per pesanan. Inilah hasilnya. 202 20.000 dikali 100 IKL dapatnya 2 juta. 203 20.000 dikali 75 JKL dapatnya 1.500.000 dan 205 dan 220.000 dikali 105 JKL sama dengan 2 juta 100.000 dan 206 2 juta 20.000 dikurang dikali 50 hasilnya 1 juta.
Lalu ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung 202 untuk 202 2 juta, 203 1.500.000, 205 2.100.000 dan 206 1 juta. Ini didapat dari soal yang ada di tabel ini. 2.700.000, 1.500.000, 1 juta, dan 1.200.000. Ya, 2 juta, 1.500.000, 2 juta 100, dan 1 juta. KL ini kerja langsung. Nih, dari sini, dari jurnal nomor 4. Lalu ada untuk 204 2.700 ini didapat dari pengurangan per 30 April dengan 1 April, yaitu 6.460.000 dikurang 4.160.000. Sini 2.300. Yang ini tetap 6.860 dikurang 4.160 buat 204. Lalu buat 207 nya itu 5.820, ini berasal dari sini. Setelah itu yang di 202 nya yang di kredit ada pesanan 202 itu sebesar 4.700, 1.250.000, 2 juta, dan untuk 203 3.300, 550, 1.500.000, 204 4.160.000, 2.700.000, dan 207 5.820. Nanti dicari selisih antara debit dan kredit, maka saldo akhirnya itu di debit 1.500.000 sama dengan biaya pesanan 205 dan 206 masih dalam proses, itu sebesar 7.500.000. Lalu ada persediaan barang jadi. Untuk persediaan awal itu sebesar 8.360. Untuk pesanan 201 sebesar 8.360. Lalu pesanan 202 4.700, 1.250 dan 2 juta. Lalu ada di pesanan 203 sebesar 3.300, 550, 1.500.000. Lalu di pesanan 204 4.160.000, 2.700, 207 untuk 5.420.000. Sedangkan di kreditnya ada pesanan 201 8.360, pesanan 202 4.700, 1.250 dan 2 juta. Sedangkan 203 nya itu 3.300, 550 dan 1.500.000 rupiah. Baiklah, itulah jawaban dari nomor 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban untuk pertanyaan nomor 1C dan 1E. 1C, hitunglah harga pokok produk selama bulan April. Untuk mencari harga pokok produk, maka kita harus menjumlahkan bahan baku langsung yang digunakan, ditambah tenaga kerja langsung yang digunakan, ditambah UH dibebankan. Beban bahan baku langsung yang digunakan dapat kita temukan di jurnal kedua, yaitu 9.500.000. Tenaga kerja langsung yang digunakan dapat kita temukan di jurnal keempat, 9.500.000, dan OH yang dibebankan dari jurnal ketujuh, yaitu 2.320.000. Setelah kita jumlahkan semuanya, maka kita dapat mengetahui harga pokok produk selama bulan April, yaitu 21.320.000. Pertanyaan D, itu hitunglah biaya overhead yang terlalu besar dibebankan atau terlalu kecil dibebankan pada bulan April. Seperti yang kita ketahui dalam jurnal nomor 10,
bahwa biaya overhead yang dibebankan lebih kecil daripada yang sebenarnya. Maka ini disebut dengan unfavorable, itu tidak menguntungkan karena OH yang kita anggarkan di awal hanya sebesar 2.360.000. Sedangkan OH yang sebenarnya itu 9.365.000. Artinya kita kurang 1.045.000, maka disebut tidak favorable atau tidak menguntungkan karena OH yang dibebankan lebih kecil daripada OH yang sebenarnya. Itu selanjutnya akan dibacakan oleh Keken. 1E. Hitunglah laba kotor. Mencari laba kotor. Penjualan dikurang harga pokok penjualan ditambah sisi OH. Penjualannya adalah 32.490.000. Ditemukan dari zona ke-9. 32.490.000 dikurang harga pokok penjualan, yaitu dari harga pokok penjualan 201 ditambah harga pokok penjualan 202 ditambah harga pokok penjualan 203 dengan hasil 21.660.000. Lalu ditambah dengan sisi OH. Sisi OH-nya adalah 7.045.000. Setelah kita jumlahkan semuanya, maka kita dapat mengetahui laba kotornya adalah 3.875.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Hadid. Soal 2. PT Bali Advertising menghasilkan berbagai macam produk iklan berdasarkan pesan-pesan nomor 007 sebanyak 500 unit belum selesai dikerjakan. Biaya bahan baku langsung yang telah dihabiskan 500 dan biaya tenaga kerja langsung 400. Biaya overhead selama Agustus tahun 2016. Jam mesin 40 jam, jam ketup 10 kali, jumlah pengecekan 4 kali, jumlah pesanan pembelian 4 kali. Pada September 2016, perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Pesanan nomor 008 2.000 unit, pesanan nomor 009 1.000 unit, pesanan nomor 010 1.500 unit. Berikut data pemakaian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan aktivitas overhead selama September 2016. Pada job nomor 007, biaya bahan baku langsung 1.500. Job nomor 008 sejuta, job nomor 009 150.000, job nomor 010 250.000. Biaya tenaga kerja langsung, job nomor 007 100, job nomor 008 900, job nomor 009 650.000, job nomor 010 200. Pada jam mesin, job nomor 007 20, job nomor 008 80, job nomor 009 60, job nomor 010 40. Jumlah setup. Job nomor 007 6, job nomor 008 20, job nomor 009 16, job nomor 010 10. Jumlah pengecekan. Job nomor 007 2, job nomor 008 8, job nomor 009 6, job nomor 010 4. Jumlah pesanan pembelian. Job nomor 007 2, job nomor 008 8, job nomor 009 6, job nomor 010 4. Berikut ini status pesan pada akhir September 2016. Keterangan, job nomor 007 sudah selesai dan diserahkan kepada pelanggan. Job nomor 008 sudah selesai dan belum diserahkan kepada pelanggan. Job nomor 009 sudah selesai dan belum diserahkan kepada pelanggan. Job nomor 010 belum selesai. Pertanyaannya, hitunglah harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan FBC. Diasumsikan bahwa tarif biaya overhead pabrik sebanyak 1.000 per jam mesin. Job nomor 007 bulan September. Biaya utama yaitu biaya bahan baku langsung ditambah
Biaya tenaga kerja langsung sebanyak 250.000. Biaya overhead 1.000 dikali 20 jam mesin sebanyak 20.000. Harga pokok pesanan didapat dari biaya utama ditambah biaya overhead. Jadi 250.000 ditambah 20.000 menjadi 270.000. Unit yang dihasilkan 700 unit. Harga pokok per unit menjadi 540 per unit. Total HPP pesanan nomor 007. HPP Agustus ditambah HPP September. Sama dengan 1.500.000 ditambah 400 ditambah 1.000 dikali 40 ditambah 250.000. Menjadi 1.150.000. Unit yang dihasilkan nomor 007 1.190.000 dibagi 540 per unit. Menjadi 2.203,70. Dibulatkan menjadi 2.204 unit. Job nomor 008, biaya utama, yaitu biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Yaitu 1.500.000. Biaya overhead 1.000 dikali 80 jam mesin sama dengan 80. Harga pokok pesanan, biaya utama ditambah dengan biaya overhead menjadi 1.580.000. Unit yang dihasilkan 2.000 unit. Harga pokok produksi per unit 490 per unit. Job nomor 009. Biaya utama, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, yaitu 1.400.000. Biaya OH 1.000 dikali 60 jam mesin sama dengan 60.000. Harga pokok pesanan didapat dari biaya utama ditambah biaya OH menjadi 1.460.000. Unit yang dihasilkan 1.000 unit. Harga pokok produksi per unit 1.460 per unit. Nomor 2, hitunglah HPP per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan ABC. Asumsi tarif setup 800 per setup, tarif pengecekan 2.000 per pengecekan, dan tarif pembelian 1.000 persen. Pesanan. Job nomor 007 bulan September. Biaya utama, biaya bahan baku langsung ditambah BTKL 250.000. Biaya overhead meliputi aktivitas setup, aktivitas pengecekan, aktivitas pesanan pembelian. Yang pertama, aktivitas setup 800 dikali 6 dapat hasilnya 4.800. Aktivitas pengecekan 2.000 dikali 2 dapat 8.000. Aktivitas pesanan pembelian 1.000 dikali 2 dapat 2.000. Harga pokok pesanan dari biaya utama ditambah biaya overhead menjadi 260.800. Unit yang dihasilkan 500 unit. Harga pokok produksi per unit 521,6 per unit. Total HPP pesanan. Harga pokok produksi. Total harga pokok produksi pesanan nomor 007. Harga pokok produksi Agustus ditambah harga pokok produksi September. Sama dengan 500 ditambah 4 sama dengan 920.000 ditambah 260.800 sama dengan 1.180.800. Unit dihasilkan nomor 007 1.180.800 dibagi 521,6 sama dengan 226.350. Dijadikan ke unit 264 unit. Job nomor 005, biaya utama 1.900.000. Biaya overhead meliputi aktivitas setup, aktivitas pengecekan, aktivitas pembelian pesanan. Yang pertama, aktivitas setup 800 dikali 20 setup
16.000 sama dengan 16.000 aktivitas pengecekan, 2.000 dikali 8 pengecekan menjadi 16.000 aktivitas pembelian pesanan, 1.000 dikali 8 pesanan sama dengan 8.000. Harga pokok pesanan total dari biaya utama ditambah dengan biaya overhead menjadi 1.940.000. Unit yang dihasilkan 2.000 unit. Harga pokok produksi per unit semuanya 970 per unit. Job nomor 009, biaya utama 1.400.000. Biaya overhead meliputi aktivitas setup 800 dikali 16 setup, aktivitas pengecekan 2.000 dikali 6 pengecekan, aktivitas pembelian pesanan 1.000 dikali 6 pesanan. Harga pokok pesanan di total semua menjadi 1.430.800. Unit yang dihasilkan 1.000 unit. Harga pokok produksi per unit 1.430,8 per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley. Hitunglah harga jual per unit jika laba yang diinginkan 20% dari harga pokok pesanan per unit. Jawabannya yang pertama menggunakan metode VBC. Yang pertama, job 007. Harga jual pesanan sama dengan 100% ditambah 20% dikali 540, di mana 540 ini kita dapatkan dari biaya utama ditambah dengan biaya overhead, menghasilkan harga pokok pesanan dibagi dengan unit yang dihasilkan dan didapatkan harga pokok pesanan per unitnya, yaitu biaya utamanya 250.000 ditambah dengan biaya overheadnya 20.000, maka harga pokok pesanannya yaitu 270.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan 500 unit dan didapatkan harga pokok pesanannya 540 per unit. Jadi hasil dari 100% ditambah 20% dikali 540 sama dengan 648 per unit. Yang kedua, job 008. Harga jual pesanannya yaitu 100% ditambah 20% dikali 990 dan hasilnya 1188 per unit. Yang ketiga, job 009. Harga jual pesanan sama dengan 100% ditambah 20% dikali 1460 yang dihasilkan 1752 per unit. Yang kedua menggunakan metode ABC. Yang pertama, job nomor 007. Harga jual produk sama dengan 100% ditambah 20% dikali 521,6, di mana 521,6 ini kita dapatkan dari biaya utama ditambah biaya overhead yang meliputi aktivitas setup, aktivitas pengecekan, aktivitas pesanan pembelian. Yang dihasilkannya itu harga pokok pesanan dibagi dengan unit yang dihasilkan dan didapatkan harga pokok pesanan per unit. Biaya utamanya yaitu 250.000, biaya overhead yang meliputi aktivitas setupnya 800 dikali 6 menghasilkan 4.800, aktivitas pengecekannya 2.000 dikali 2 sama dengan 4.000, aktivitas pesanan pembelinya 1.000 dikali 2 sama dengan 2.000, maka harga pokok pesanannya yaitu 260.800 dibagi dengan 500 unit dan didapatkan harga pokok pesanan per unitnya yaitu 521,6 per unit. Jadi hasil dari job 002 yaitu 625,92 per unit. Yang kedua itu job 008. Harga jual produk yaitu sama dengan 100 ditambah 20% dikali 970 sama dengan 1164 per unit. Yang ketiga, job 009. Harga jual produk sama dengan 100% ditambah 20% dikali 1430 per 8 sama dengan 1716.096 per unit. Nomor 4. Jika perusahaan menggunakan VBC sedangkan pesaing menggunakan ABC, bagaimana
dampaknya terhadap penjualan produk perusahaan? Jawabannya yaitu menurut saya berdasarkan hasil dari data yang telah dicari di atas sebelumnya terlihat bahwa harga jual pesanan dengan metode VBC lebih besar dari ABC pesaing, sehingga menyebabkan pembeli atau konsumen kurang berminat kepada produk kita karena kemahalan, padahal sebenarnya kita bisa jual lebih murah. Jadi perusahaan yang pakai metode VBC rugi. VBC ini tidak akurat atau ada diskonsi penentuan harga pokok produk per unitnya. Yang lebih akurat dan mendekati APP adalah metode ABC. Selanjutnya alternatif 2 untuk jawaban soal nomor 2. Jika total pesanan 007 500 unit ke 500 unitnya masih dalam proses selama Agustus. Yang pertama yaitu perhitungan harga pokok per unit dengan pendekatan VBC. Yaitu pertama bulan Agustus 2016. Job 0007 biaya biaya beban langsungnya 500.000, biaya TKL-nya 400.000. Jadi BOP-nya 40 jam dikali 1000 yaitu 40.000. Pada bulan September 2016 biaya BB langsungnya 1.500 dan biaya BTKL-nya 100.000. BOP sama dengan 20 JM dikali 1000 yaitu 20.000. Maka harga pokok pesanannya yaitu kita jumlahkan 500.000 ditambah 400.000 ditambah 40.000 ditambah 150.000 ditambah 100.000 dan ditambah 20.000 sama dengan 1.210.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan yaitu 500 unit. Jadi harga pokok pesanan per unit nanti kita dapatkan 2.400 per unit. Selanjutnya job 0008 pada bulan September 2016. Biaya BB langsungnya 1 juta, biaya BTKL-nya 900.000, BOP 80 JM dikali 1000 yaitu 80.000. Jadi harga pokok pesanannya kita jumlahkan 1 juta ditambah 900.000 ditambah 80.000. Jadi harga pokok pesanannya 1.980.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan yaitu 2.000 unit. Jadi harga pokok pesanan per unitnya yaitu 990 per unit. Selanjutnya job 0009 pada bulan September 2016. Biaya BB langsungnya yaitu 750.000, biaya BTKL-nya 650.000, BOP-nya yaitu 60 JM dikali 1.000 maka dapatnya 60.000. Jadi harga pokok pesanannya yaitu 750.000 ditambah 650.000 ditambah dengan 60.000 maka didapatkan 1.460.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan 1.000 unit maka harga pokok pesanan per unitnya yaitu 1.460 per unit. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Afifah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya yaitu perhitungan harga pokok per unit dengan pendekatan ABC. Sudah diketahui di dalam soal, tarif setup-nya yaitu 800, tarif pengecekannya yaitu 2000, dan tarif pembelian yaitu 1000. Di sini hanya membuat 3 jenis produk yaitu job 007, job 008, dan job 009. Karena yang diminta hanya barang yang telah selesai.
pada bulan Agustus 2016 yang sudah diketahui di dalam soal, biaya bahan baku langsungnya yaitu 500.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 400.000. Biaya overhead pabrik untuk setupnya yaitu 10 dikali 800 dapatnya 8.000, untuk pengecekan 4 dikali 2.000 dapatnya 8.000, dan untuk pembelian 4 dikali 1.000 dapatnya 4.000. Bulan September 2016 juga sudah diketahui di dalam soal, biaya bahan baku langsungnya yaitu 150.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 100.000. Kemudian kita masuk ke biaya overhead pabrik. Tarif setupnya itu sudah diketahui 800. Yang pertama job 007 6 setup dikali 800 hasilnya 4.800. Yang kedua job 008 20 setup dikali 800 hasilnya 16.000. Yang ketiga job 009 16 setup dikali 800 hasilnya 12.800. Yang kedua yaitu pengecekan. Yang pertama untuk job 007 2 pengecekan dikali 2.000 hasilnya 4.000, job 008 8 pengecekan dikali 2.000 hasilnya 16.000, dan job 009 6 pengecekan dikali 2.000 hasilnya 12.000. Yang ketiga yaitu untuk pembelian. Di job 007 2 pesanan dikali 1.000 hasilnya 2.000, job 008 8 pemesanan dikali 1.000 hasilnya 8.000, job 009 6 pesanan dikali 1.000 hasilnya 6.000. Baiklah, untuk job 007 karena mulainya dari bulan Agustus, jadi yang dijumlahnya kan yaitu dari bulan Agustus sampai bulan September. Kemudian hasilnya dibagi dengan unit yang dihasilkan. Untuk job 007 jumlah keseluruhannya yaitu 1.180.800 dibagi dengan unit yang dihasilkan yaitu 500, dapat hasilnya yaitu 2.361,6. Kedua yaitu job 008 di job 008 ini tidak memproduksi di bulan Agustus tetapi hanya di bulan September saja, maka yang dijumlahkan yaitu keseluruhan di bulan September. Kemudian dibagi dengan unit yang dihasilkan, sama seperti di job 007 sebelumnya. Hasil keseluruhan di job 008 selama bulan September 2016 yaitu 1.940.000 dibagi dengan unit yang dihasilkannya yaitu 2.000, dapat hasilnya 970 per unit. Kemudian yaitu job 009 sama dengan job 008, memproduksinya hanya di bulan September. Jadi hasil dari keseluruhan di bulan September 2016-nya yaitu 1.430.800 dibagi dengan unit yang dihasilkan yaitu 1.000, dapat hasilnya 1.430,8 per unit. Kemudian yaitu perhitungan harga jual per unit dengan 20% laba dari HPP per unit. Di sini terbagi dua metode. Yang pertama yaitu metode VBC dan yang kedua yaitu metode ABC. Untuk metode VBC-nya kita mencari laba per unitnya terlebih dahulu dengan cara harga pokok per unit dikalikan dengan 20%. Yang pertama yaitu job 007, harga pokok per unitnya sudah kita dapatkan tadi yaitu 2.420 dikali dengan 20%, dapatlah hasilnya 484. Kemudian kita jumlahkan harga pokok per unit dengan laba per unitnya. Dapat hasilnya ini 2.904. Kemudian job 008 sama dengan job 007 dicari dulu laba per unitnya yaitu harga pokok per unit dikali dengan 20%. 990 dikali 20% dapat hasilnya 198. Kemudian 990 dijumlahkan dengan 198 dapat hasilnya 1188. Kemudian job nomor 009. Harga pokok per unitnya sudah didapatkan yaitu 1.460 dikali dengan 20%. Kemudian dapat hasilnya 292. 1.460 dijumlahkan dengan laba per unitnya yaitu 292 dapat hasilnya 1.752. Kemudian yaitu metode ABC. Sama dengan metode VBC,
Cara mencari laba per unitnya yaitu harga pokok per unitnya yang sudah didapatkan dikali dengan 20%. Untuk job nomor 007, harga pokok per unitnya yaitu sudah didapatkan 2.361,6 dikali dengan 20%, dapatlah laba per unitnya yaitu 472,32. Kemudian harga pokok per unit dijumlahkan dengan laba per unit 2.361,6 ditambah dengan 472,32. Kemudian dapatlah hasilnya 2.833,92. Kemudian job nomor 008, harga pokok per unitnya yaitu 970 dikali dengan 20%, dapatlah hasilnya 194. Kemudian 970 dijumlahkan dengan 1.194, dapatlah hasilnya 1.164. Kemudian job nomor 009, harga pokok per unitnya yaitu 1.430,8. Dikali dengan 20%, dapatlah laba per unitnya yaitu 286,16. Kemudian dijumlahkan 1.430,8 dijumlahkan dengan 286,16. Dapatlah hasilnya 1.716,96. Baiklah, sampai di sini penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tentang penjelasan yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami tadi. Apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.